Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang sedang melakukan live streaming. Mari kita pagi ini memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian mengatakan Yesus kebenaran. Yang
ulangi pujian dari awal sampai kita cuma Tuhan kita. Besar setiamu, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Jika doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan ambil alih dari awal hingga pada selesainya Tuhan. Kami semua pelayan-pelayan yang akan berdiri melayani Engkau Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Semua tinggal dalam kekudusan Tuhan. Pengurapan Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tolak setiap intervensi kuasa kegelapan, kuasa jahat dalam bentuk apapun intervensinya Tuhan, yang ingin menghalangi ya Tuhan, merebut sukacita kami, mengganggu kami, konsentrasi kami dalam ibadah kami. Tolak, hancurkan, batalkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini Tuhan. Percaya Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami. Kami umat-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Kamu siapkan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Pimpin ambil alih semuanya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan juga rekan-rekan kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang lain yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Berpimpin mereka, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini Tuhan. Tuhan bersama-sama
meninggikan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami siap ya Tuhan untuk beribadah, dan kami buka ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan boleh sapa sampai kiri kanan dan berikan senyuman yang manis dan bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Walaupun kita sedikit di sini, tapi percaya bahwa di sini ada malaikat-malaikat yang bersama kita. Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan tiada berkesudahan. Yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Na
aku memujimu kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, selamanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kita angkat pujian yang lagi yang mengatakan sungai sukacitamu. Melintasi
Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dewasanya kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Kita ambil pujian yang mengatakan ubah hatiku. Kita ulangi pujian yang awal kami kasih Tuhan. Apakah setia meninggalkan dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Seperti
Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, biar apa yang kami lakukan, kehadiran kami Tuhan, inilah persembahan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami, bahkan hidup ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya tiba Tuhan, kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua, pakai urapi hamba-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan saat pagi hari. Terima kasih, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar, menerima, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan waktu yang Tuhan beri bagi kita semuanya untuk kita kembali ada di rumah Tuhan. Bahkan saat pagi hari ini setelah kita memuji, muliakan nama Tuhan, dan saatnya juga kita akan kembali belajar menara firman Tuhan. Mari segera saja kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca di 1 Korintus pasal 16 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 16. Sudah ketemu semuanya? Men? Ya, oke. Kita baca dua ayat ini ya. 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. Ya, dalam hitungan yang ketiga, kita mulai. 2, 3, ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Mari kita perhatikan satu permintaan dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, kita perhatikan setelah panjang lebar dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia juga menasihati mereka, menegur mereka, memberitahukan kesalahan-kesalahan mereka dan sebagainya. Tuhan pakai sedemikian untuk boleh mengajar, mendidik jemaat yang ada di Korintus. Dan kalau kita perhatikan sekarang di bagian-bagian akhir dari ayat dari surat 1 Korintus ini, kita perhatikan, saudaraku, ada satu permohonan, ada satu permintaan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, perihal akan datangnya Timotius kepada mereka, ya, bahwa Timotius dalam waktu-waktu ke depan ini Timotius akan datang hadir di tengah jemaat yang ada di Korintus, ya, hadir bersama-sama dengan mereka, ya. Dan kalau misalnya Timotius itu datang, kalau dia hadir di tengah-tengah jemaat, maka saudaraku di sini kata Paulus bahwa ia adalah seorang juga yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi hadirnya ini bukan tanpa tujuan. Kedatangan dia ini bukan tujuan yang lain, bukan satu maksud yang berbeda, tetapi dia seorang yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang utusan Tuhan juga. Dia juga sedang melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang memperkaya banyak orang, juga pekerjaan-pekerjaan yang seperti dilakukan oleh Paulus. Ya, jadi lagi saya katakan dia hadir bukan tanpa tujuan di sana. Dan kalau dia hadir juga berarti ada sesuatu yang akan dibawa, akan ada sesuatu yang akan dia sampaikan. Nah, karena itu satu permintaan, jika Timotius datang kepadamu, jadi datang kepada jemaat hadir bagi mereka, ya. Yang ada seorang rekan, ada seorang, kalau kita lihat siapa Timotius itu. Timotius itu adalah anak didik daripada Paulus, ya, yang seorang muda yang ketika Paulus mengadakan perjalanan misi, maka Paulus menjumpai dia di kota Listra, ya. Di sana maka dia menjumpai Timotius ini, dan berikutnya Timotius ikut
bersama-sama dengan Paulus dalam perjalanan misi, ya, dan dia juga ikut mendukung, mensupport Paulus dalam berbagai hal yang Paulus kerjakan, lakukan. Nah, jadi Timotius datang berarti dia hadir, ya, hadir bagi mereka, datang kepada jemaat, ya, dan itu yang tadi saya katakan bahwa hadirnya ini bukan tanpa tujuan, tanpa satu maksud, ya, bukan kucu-kucu datang, ya, tiba-tiba hadir begitu. Dan sekali lagi dia hadir ini bukan membawa hal-hal yang berita-berita yang tidak baik, bukan membawa berita-berita yang tidak menyenangkan, bukan datang untuk menggelisahkan jemaat, bukan datang untuk menaburkan sesuatu benih yang tidak baik, tetapi hadirnya di sana itu, ya, dengan sebuah maksud. Nah, perhatikan di sini kata firman Tuhan, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi usahakanlah, Paulus memohon kepada jemaat yang ada di sana supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, atau sambutlah dia dengan ramah, terimalah kehadirannya dengan baik. Sambutlah Timotius ini sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang sedang membawa berita-berita yang baik, ya, utusan Tuhan, seorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, seorang juga yang ikut melakukan, mendukung, mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka sekarang kalian jemaat Tuhan yang ada, sambutlah dia dengan ramah, ya, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, atau sambutlah dia dengan ramah, terimalah kehadirannya dengan baik, ya. Manakala kalian menerima kehadirannya dengan baik, berarti kalian juga mempersilakan supaya berita-berita yang dibawanya, apa yang akan disampaikannya juga itu kalian sambut, terima dengan baik, ya. Dan itu yang saya katakan bahwa hadirnya Timotius ini, saudaraku, ini bukan sebuah maksud yang lain, ya, bukan dengan sebuah tujuan yang berbeda, tetapi dia sebagai seorang yang sedang mengerjakan Tuhan. Ia adalah seorang pelayan Tuhan yang membawa berita baik, ya. Paulus tahu persis, makanya ini satu permintaan kepada jemaat Tuhan yang ada di jemaat di Korintus, bahwa ia adalah seorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku, ya. Jadi dia melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Sudah begitu banyak yang dilakukan di dalam rumah Tuhan, dalam perjalanan misi. Seorang utusan, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Berarti pada dia itu ada berita-berita dari Tuhan. Pada dia itu tentunya ada berita-berita yang apa? Berita baik, ya, berita sukacita, ya, berita kemenangan, ya. Karena kalau kita lihat sebagaimana sebagaimana Timotius ini mengikuti Paulus dalam perjalanan misi, maka saudara, kalau kita perhatikan ada begitu banyak hal yang tentunya Tuhan lakukan, kerjakan bagi Timotius dalam pelayanan tersebut. Ya, kita melihat sekalipun ada tantangan, tetapi Tuhan berikan kemenangan kepada mereka, ya. Dalam pergumulan, tapi Tuhan menolong. Kalau kita lihat baca juga dalam surat Paulus di Filipi mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Jadi pernah juga mengalami masa-masa yang namanya Paulus pernah mengalami masa-masa keberkatan, tetapi juga pernah mengalami masa-masa yang dikatakan serba terbatas, serba kecukupan. Mengalami juga ada begitu banyak tantangan, ya, tantangan. Kalau kita lihat di berbagai tempat, baik di Korintus, di Filipi, ya, dan juga tempat yang lainnya, saudaraku, kalau kita lihat ada begitu banyak. Dan Timotius ini menyertai selama berapa waktu lamanya. Dan kalau misalnya sedemikian, Paulus mengalami tantangan, mengalami kesulitan, dan juga mengalami keberkatan Tuhan, maka juga Timotius juga turut menyaksikan, ya, turut melihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Jadi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana keberkatan Tuhan, bagaimana kemenangan Tuhan atas Paulus, ya, dan Timotius, ya, yang bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi oleh karena pengalaman-pengalaman yang dialami tersebut, pengalaman-pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman kemenangan, pengalaman sebagai seorang pemberita firman Tuhan, maka sekarang juga, saudaraku, apa yang telah dialaminya itu, apa yang telah dilihatnya itu, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan, dan sekarang dia akan hadir bagi kalian, ya, dia akan hadir bagi jemaat yang ada di Korintus. Jadi tentunya ia adalah seorang pelayan Tuhan yang membawa berita baik. Ia adalah seorang utusan Tuhan yang membawa berita yang baik, bukan berita yang sebaliknya, bukan berita-berita yang menggelisahkan,
Bukan berita-berita yang ingin menggoyangkan jemaat. Bukan berita-berita yang menggelisahkan. Bukan berita-berita yang misalnya sudah dalam kondisi yang takut, terus tambah lebih takut lagi. Tetapi sebaliknya, berita penghiburan, ya, berita kemenangan, berita sukacita, ya, berita apa lagi? Berita pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, maka ketika ada seorang yang akan datang, ketika Timotius datang, yang padanya juga ini adalah seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang dimana kepada dia itu juga sudah melihat, sudah mengalami ada begitu banyak pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi hidupnya, maka sekarang hadirnya di tengah-tengah jemaat itu, berita seperti ini akan dibawa. Ya, hal-hal seperti ini akan dibawa. Dan manakala berita seperti yang dibawa, jemaat Tuhan yang ada di Korintus, ketika kalian menyambutnya dengan ramah, ketika kalian mempersilakan, berarti kalian menyambut berita baik yang dibawa kepada kalian. Berita kemenangan yang akan dibawa kepada kalian. Berita sukacita. Bahkan juga hadirnya di tengah-tengah jemaat itu adalah seperti sebuah dukungan juga bagi mereka. Menjadi sebuah dukungan bagi mereka, sebuah topangan bagi jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di Korintus ini boleh tetap kuat. Ya, dan kalau kita lihat kan nasihat Paulus berikutnya dalam ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, ya, dan tetap kuat. Berarti di tengah-tengah mereka juga nih ada ancaman, dan kalau kita lihat itu ada ancaman, ya, ada tantangan yang terjadi bagi jemaat Tuhan. Baik saudaraku dari dalam dan juga yang lainnya. Ya, dan tentunya saudaraku, situasi di mana ketika misalnya mereka tidak berjaga-jaga dengan baik, iblis dapat mengambil keuntungan atas kehidupan mereka. Dan karena itu kalau misalnya hadirnya seorang yang bernama Timotius, hadirnya seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, maka hadirnya dia akan membawa sebuah berita-berita baik. Ya, berita pertolongan Tuhan, berita kemenangan, berita kasih karunia Tuhan. Jadi ia sedang dalam tugas pelayanan. Dan kalian jemaat Tuhan yang ada di sana, yang ada di Korintus, saya sampaikan, saya beritahu kepada kalian, maka sambutlah dia, terimalah dia dengan baik, ya, sambutlah dia dengan baik, persilakan, supaya apa yang dibawanya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang utusan Tuhan itu, sekarang juga menjadi keberkatan bagi jemaat, ya, supaya hadirnya itu sekarang memberikan kekuatan kepada kalian, mensupport kalian secara moral untuk tetap kuat. Bahkan juga hadirnya itu untuk juga mendukung kalian di dalam doa. Karena itu sekarang sambutlah, terimalah, ya, terimalah dia sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, terimalah dia dan persilakan dia. Dan kata firman Tuhan di sini, dan janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Ya, jangan sampai kalian menyepelekan dia. Jangan sampai kalian menyepelekan oleh karena dia seorang yang masih muda. Ya, oleh karena dia seorang yang masih muda sehingga kalian menganggap sepele apa yang dibawanya, menganggap sepele pribadinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu pelajaran kebenaran firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya ingin sampaikan, dan kalau kita lihat juga pada bagian-bagian juga yang lainnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dengan mereka diminta oleh Paulus untuk menyambut, ya, hadirnya utusan Tuhan di tengah-tengah mereka ini, hadirnya seorang pelayan Tuhan. Dan itu saya katakan, berarti mereka sedang mempersilahkan untuk Tuhan hadir juga bagi mereka. Tuhan juga berkarya bagi mereka. Ya, hadirnya juga supaya seorang pelayan Tuhan ini membawa berita-berita baik bagi mereka, berita kemenangan, berita sukacita, ya, berita supaya mereka boleh kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Maka mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan karena itu, ini yang harus dilakukan, ini yang harus mereka kerjakan, supaya mereka boleh sambut dengan baik, terima dengan baik. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Ya, saya katakan, bukan sebaliknya, tidak dipedulikan, ya, disepelekan, diperlakukan dengan tidak baik. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah utusan Tuhan, ya, seorang duta Tuhan. Maka kalau kalian menyambut dia, mempersilakan dia, berarti kalian juga menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah kalian. Ya, kalian persilakan dia, berarti kalian menghadirkan supaya berita-berita itu, kemenangan itu hadir di tengah-tengah rumahmu, hadir di tengah-tengah jemaat itu. Ya, jangan sampai juga misalnya kalau kita lihat di jemaat di Korintus ini kan, mereka berkompromi dengan apa? Ada saudara-saudara yang disebut saudara-saudara palsu ini yang selalu meragukan wibawa Paulus sebagai rasul, yang menyerang pribadinya. Ya, dan mereka di situ ada banyak yang berkompromi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita lihat misalnya di dosa dalam jemaat itu,
Ya, dosa dalam jemaat ini berarti mereka ada yang sebagian kecil yang mengkompromikan. Nah, saudara dapat kita bayangkan misalnya, kalau misalnya mereka menyambut atau mempersilahkan orang-orang yang terus seperti itu, makanya itu kan Paulus katakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai kalian berkompromi terus dengan begitu. Kalian berkompromi terus kan berarti kalian membiarkan supaya apa ini? Ini perbuatan daging yang merusak itu yang akan menghancurkan hidup kalian. Jangan sampai kalian menerima ini berita-berita yang sebaliknya. Orang-orang yang membawa, yang ingin menggelisahkan jemaat. Yang ingin membawa supaya terjadi yang namanya dosa di tengah jemaat. Dosa percabulan. Dosa yang misalnya apa? Pemburit. Ya, habis itu apa lagi? Ada begitu banyak di Korintus ya. Di 1 Korintus. Coba saya akan lihat bagi kita di 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. 9 dan 10 sampai 11 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudaraku, Paulus sampaikan kepada jemaat, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang disebutkan di atas ini. Orang-orang yang cabul, penyembah berhala, berzina, ya, dan juga pemburit, panci, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, ya, dan sebagainya. Jadi beberapa orang, mereka adalah orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Berarti sebelumnya mereka berkompromi dengan hal-hal yang demikian. Ya, mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya, jadi jangan sampai kalian terus membiarkan dirimu ini untuk terus melakukan ya hal-hal yang demikian, berkompromi dengan orang-orang yang melakukan demikian. Ya. Dan karena apa? Kalau misalnya kalian terus berkompromi dan melakukan hal yang demikian, maka kata firman Tuhan sebagaimana tulisan Paulus ini, barang siapa yang melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan sekarang ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pelayan Tuhan yang akan datang kepadamu. Datang di dalam rumahmu, datang kepada kalian secara pribadi. Ya, dan harusnya ini yang harian kalian sambut dengan baik. Harusnya ya, dan saudaraku dia minta kepada mereka supaya mereka menyambutnya dengan ramah. Dengan menyambut dengan ramah berarti sekali lagi ini mempersilahkan supaya Tuhan hadir dan membaharui setiap kehidupan mereka. Supaya apa yang dibawa sebagai seorang pelayan Tuhan, pengalaman-pengalaman iman, berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, dan sekarang sebagai seorang pembawa dan seorang yang telah mengalami ini, maka sekarang juga hadirnya juga dia di tengah-tengah jemaat itu juga sekarang berita seperti itu yang akan dibawa. Berita seperti itu juga akan disampaikan kepada jemaat. Dan kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, sambutlah dia dengan baik. Terimalah dia dengan ramah. Persilakan tuh hadir di tengah-tengah kalian. Ya. Dengan kalian mempersilakan, menyambut ya Timotius di tengah-tengah kalian sebagai seorang pelayan Tuhan, maka saudaraku itu yang katakan berarti kalian mempersilakan Tuhan hadir untuk beracara bagi setiap kehidupanmu. Ya. Bagi setiap kehidupan kalian, supaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kalian ini akan terus juga ya memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan bagi setiap kehidupan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini juga, dalam perjalanan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Anda kita saudara, ini saya katakan kepada kita, kalau misalnya ada kehadiran, ya, Tuhan mengajarkan setiap kehidupan kita, saudaraku, ya, mari kita belajar bagaimana supaya menyambut saudaraku hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Bahkan juga saudara dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang, utusan-utusan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang datang kepada kita, yang ingin membawa berita-berita kebenaran, berita kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, ini yang harus kita persilakan hadir di tengah-tengah kita. Ya, ini yang harus kita sambut dan kita layani dengan baik, bukan yang sebaliknya.
Bukan yang sebaliknya yang apa? Yang ketika misalnya yang sebaliknya perbuatan daging yang kita persilakan, maka ini akan menguasai kehidupan kita. Ya. Tapi justru sebaliknya. Supaya apa saudara dikasih Tuhan? Hidupan kita ini saudara dikasih oleh Tuhan ketika kita menyambut dan melayani dengan baik. Ya, utusan-utusan Tuhan ini yang datang kepada kita, maka saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan bahwa berarti kita sedang mempersilahkan supaya berita baik yang dibawanya, berita sukacita itu juga menjadi bagian setiap kehidupan kita. Ya, dikasih oleh Tuhan, makanya itu yang saya selalu katakan kepada saudara, supaya kalau Tuhan memberkati saudara dengan tempat, ya, dengan rumah, saudaraku, sekarang saudara mesti tahu siapa yang saudara harus sambut. Ini bukan berarti kita tidak boleh berteman ya dengannya. Kita berteman boleh, tetapi mengakrabkan diri kita, bersekutu dan berfellowship dengan siapa yang akrab itu sangat penting. Kalau misalnya di tengah-tengah rumah kita ini seperti ini kita sambut, ya, orang benar, firman Tuhan hadirkan, berarti kita sedang menyambut supaya apa? Tuhan damai sejahtera hadir di tengah-tengah kita. Kemenangan itu hadir di tengah-tengah kita. Sukacita itu hadir di tengah-tengah kita. Sebaliknya misalnya kalau kita datang yang kita sambut itu apa? Orang-orang yang datang misalnya dengan misalnya berita-berita yang sebaliknya dibawa. Berita ketidaktenangan, perbuatan daging, maka yang dalamnya itu bicaranya tentang itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau itu terus yang dibicarakan, apa terjadi saudara? Rumah itu akan dipenuhi dengan perbuatan daging, maka akan mengkotori, ya, ini baik suci Tuhan itu. Yang terjadi apa saudara-saudara? Yang terjadi adalah perbuatan daging yang akan dilakukan, perbuatan yang tidak baik yang akan dilakukan. Ketika kita menyambut juga, Tuhan memberkati saudara, memberkati hidupmu, ya, memberkati setiap apa yang kau kerjakan, bahkan memberkati rumahmu, rumah tanggamu, dan rumah apa yang akan saudara bangun. Maka saudaraku, hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, manakala ada utusan-utusan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang datang saudara, atau juga yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebagaimana kita perhatikan ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebagaimana misalnya Aquila dan Priscilla, teman-teman rekan perjalanan Paulus ini, di tengah rumah mereka saudara-saudaraku, di dalam rumah mereka itu ada persekutuan di sana. Ada jemaat-jemaat yang berkumpul di sana. Untuk berbicara apa? Berbicara tentang firman Tuhan, untuk saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lainnya, saling menghibur, saling menguatkan, saling menopang. Ya, sehingga saudara dikatakan, ditulis firman Tuhan bahwa ini adalah mereka adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu manakala misalnya kita melakukan hal yang demikian, saudara melakukan hal demikian, berarti kita mempersilahkan supaya apa? Supaya kita mendengar berita-berita iman yang menguatkan setiap kehidupan kita, bukan berita-berita yang melemahkan. Dan itu yang saya katakan saudara dikasih Tuhan dalam perjalanan saya, saudara perjalanan pengalaman pelayanan, saudara dikasih oleh Tuhan. Tadinya saya adalah seorang yang tidak punya visi untuk bagaimana misalnya membuka pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi waktu saya ada di sebuah gereja, ya, di situ, maka ada hamba-hamba Tuhan yang datang berdoa setiap Jumat itu ada doa malam. Ya, ada banyak yang datang menyambut hamba-hamba Tuhan. Dan mereka ini datang saudaraku dengan latar belakang kesaksian iman yang Tuhan taruhkan kepada mereka. Ya, aduh kami bersyukur waktu kami mulai pelayanan ini, ya. Tidak ada siapa-siapa yang dikenal, tidak ada orang yang tahu. Tapi begitu masuk sana, sekalipun cuma bawa surat begini, ya, akhirnya Tuhan tolong, ya. Habis itu pernah mengalami banyak hal, Tuhan tolong dan seterusnya. Saudaraku, saya mendengar seperti ini, jadi iman jadi terbangun gitu. Dan mereka tidak membawa berita yang sebaliknya, ya. Mereka membawa berita-berita iman seperti ini, berita pengalaman berjalan dengan Tuhan, berita bagaimana Tuhan menolong mereka. Ya, bagaimana ketika mereka memulai, ya, dan akhirnya apa yang mereka kerjakan Tuhan tolong mereka gitu. Ya, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika saya mendengarnya ini, saudara, saya beroleh kekuatan, beroleh iman juga, beroleh pengalaman juga dari mereka. Ya, dan sehingga saudaraku, hal yang seperti ini juga menjadi keberkatan juga. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan juga dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, oleh karena dia adalah muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upah. Menyambut berarti dengan melayani dengan ramah, hospitality. Ini luar biasa. Ini kita menyambut, melayani. Ini berarti kita sedang menyambut siapa? Ini pelayan Tuhan loh. Ya, ini utusan Tuhan. Yang padanya itu ada berita apa? Ada berita kemenangan. Ada berita sukacita.
Ada berita iman, ada berita pertolongan Tuhan. Berarti dia akan membawa sesuatu. Membawa supaya, jemaat, kamu boleh kuat di dalam Tuhan. Kamu yang ada tetap kokoh di dalam Tuhan. Itu yang dia bawa, itu yang dia sampaikan. Dan kamu harusnya melakukan hal yang demikian. Bukan yang sebaliknya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Sekarang saudara, rumah kita atau tempat saudara, bahkan hidupmu ini kamu sambut apa dalam hidup? Ini kan rumah rohani. Kamu sambut, persilakan berita seperti apa yang kamu sambut dalam hidupmu. Apakah kamu menyambut nasihat kefasikan? Ya, di kitab Mazmur 1 itu. Ya, kumpulan pencemooh atau perbuatan berdosa di dalam rumah kita ini. Kita terima apa dalam rumah kita ini? Kalau misalnya kita terima orang-orang pembawa berita firman Tuhan dan dia membawa berita ini, itu yang kamu terima, itu yang kamu dengar, itu juga yang kamu lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu bagi kehidupan kita. Tapi justru sebaliknya, kalau misalnya kumpulan-kumpulan berita-berita yang nasihat kefasikan, nasihat-nasihat untuk berbuat dosa, ya, nasihat-nasihat untuk mencemooh, memfitnah, dalam kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan sebaliknya, saudaraku, ini akan mempengaruhi hidupmu juga sehingga kita juga akan menjadi orang-orang seperti itu. Jangan heran misalnya bila dikuasai apa? Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, apa yang didengar? Apa yang disambut dalam hidupnya? Ya, apa yang dipersilakan untuk menguasai hidupnya, menguasai hatinya? Dari dalam kata firman Tuhan, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat. Ya berarti kan dia diterima dari panca inderanya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, kan panca indera kita. Ya, yang didengar telinga itu apa? Yang dilihat oleh mata itu apa? Saudara, kalau misalnya kita terus misalnya membiarkan telinga kita, mata kita untuk melihat hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak benar, saudara dikasih akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga apa? Membuat nanti rencana Tuhan itu bagi hidupmu itu menjadi gagal. Karena apa? Kita yang menggagal. Tapi kalau sebaliknya, saudara punya dikasih oleh Tuhan, kita terima misalnya berita-berita, panca inderamu, telingamu, saudara mengarahkan hati hidupmu ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Diisi oleh hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Maka saudaraku yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, ayo kita baca ya, Injil Matius pasal yang ke-10. Yuk, Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, menyambut nabi sebagai nabi, menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Memberi air sejuk secangkir saja. Ini memberi air sejuk ini berbicara tentang keramah tamahan, hospitality. Ya, dan itu yang saudaraku, itu yang saya dikasih oleh Tuhan. Ini kan Paulus ini, saudara, ya, dia berjumpa dengan rasul-rasul, berjumpa dengan Rasul Petrus, ya, Yohanes, ya, dan juga Yakobus, yang mendengar langsung apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dan ketika dia mendengar, saudara dikasih oleh Tuhan, maka sekarang dia meminta kepada jemaat yang ada di Korintus ini bagaimana supaya menyambut Timotius. Jangan anggap ia rendah, jangan sepelekan, ya, utusan Tuhan. Saudara, ini juga berbicara kepada kehidupan kita, bahwa setiap kehidupan kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, hadirnya saudara di mana ini, jangan sampai dalam kehidupan kita ini juga untuk mulai menyepelekan atau merendahkan sesama kita. Sekalipun mungkin dia dalam keterbatasan. Ya, Timotius ini kalau kita perhatikan, saudaraku, dia punya kelemahan. Dia tidak percaya diri dengan dirinya. Makanya Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu artinya jangan sampai tidak percaya diri. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Jadi dia itu tidak merasa pede dengan dirinya. Dia punya kelemahan. Ya, kelemahan yang ada kepada dia.
Tapi Paulus yang selalu memotivasi, yang mengajarkan dia supaya dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dan ketika juga disampaikan kepada jemaat ini, berarti Tuhan lagi memberitahu kepada mereka melalui Paulus supaya jangan menyepelekan atau merendahkan sesama kita. Jangan sampai dari mulutmu ini mulai menyepelekan sesamamu. Sekalipun mungkin mereka adalah orang-orang yang punya keterbatasan. Terbatas dalam berbagai hal. Mungkin dari segi secara intelektual, dari segi fisik, terus apa lagi? Dari latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang yang lainnya. Aku mengatakan bahwa jangan sampai kita sebagai orang percaya, sesama orang benar ini, kamu itu melihat mereka dan menyepelekan, menganggap mereka rendah, dan memberikan stigma-stigma atau apa yang negatif kepada mereka. Mereka misalnya apa? Mereka tidak mau berbuat apa-apa lah, ya, dan sebagainya, perkataan-perkataan yang tidak benar. Ini Paulus sedemikian mengajar kepada mereka, jangan seorang pun menganggapnya rendah, karena dia seorang pelayan Tuhan. Saudara mengajar juga kepada setiap kehidupan kita, supaya kita sebagai orang percaya, orang benar pada hari ini, yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyepelekan, menganggap rendah, menganggap enteng, menganggap sepele saudara seiman kita yang lainnya. Apalagi saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat yang ada di Korintus ini adalah, kalau kita lihat kan Paulus berbicara tentang ada begitu banyak karunia kepada mereka. Karunia mujizat, karunia pengetahuan, dan juga karunia yang lainnya. Dan mereka, saudara-saudaraku, pada bagian yang lain kita melihat, mereka sudah memposisikan dirinya itu lebih daripada saudara seiman yang lain. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kefas, dari golongan Kristus. Jadi mereka merasa diri lebih daripada yang lainnya. Mereka merasa diri lebih superior, lebih hebat. Ya, dan Paulus perlu menasihati mereka. Kalian sekalipun itu ada pada kalian karunia, itu pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan kepadamu. Dan berikutnya Tuhan katakan kepada mereka melalui Paulus, mengajarkan, menasihati mereka, supaya apa nih? Ada seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan juga yang sama. Dia seorang yang masih muda. Dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan. Ya, tetapi hadirnya di tengah-tengahmu, kamu jangan sampai yang merasa diri sudah lebih ini sekarang menyepelekan, merendahkan dia, merendahkan saudara seimanmu. Dan lebih daripada itu juga, merendahkan dia sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang utusan Tuhan. Sambutlah dia, terimalah dia. Karena manakala kau menerima dia sebagai seorang utusan Tuhan, berarti juga sekali lagi, kamu menyambut supaya berita apa yang disampaikan, hidupnya itu sebagai juga saksi, hidupnya juga itu yang telah mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Berarti kalian menyambut apa yang disampaikan, menerima berita yang disampaikan, menerima berita kemenangan, berita sukacita, berita pertolongan, berita kasih karunia Tuhan bagi kehidupanmu. Jangan disepelekan, ya, saudara seimanmu. Jangan menganggapnya rendah, karena dia juga mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena dia juga adalah orang yang telah dibenarkan. Saudara dikasih oleh Tuhan juga, bagi setiap kehidupan kita juga yang ada pada hari ini. Terhadap saudara seiman kita, terhadap siapa saja. Kalau Tuhan sudah berkenan mengangkat, memberkati, memakai hidupmu, terjadi kasih karunia Tuhan bagi hidupmu, maka hadirnya saudara di mana? Hadirnya kita. Ketika saudara juga melihat saudara seiman kita, melihat siapapun, sekarang bukan melihat dengan sebelah mata. Mereka mungkin boleh terbatas, saudara seiman kita mungkin boleh terbatas, tapi kita tahu saudara dikasih oleh Tuhan, mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh merasa juga diri lebih daripada mereka. Ya. Kita tidak boleh merasa dan menyepelekan saudara seiman kita, ya, karena mereka juga adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini sungguh satu hal yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat dan bagi kehidupan kita. Saya katakan bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, jadi rumah ini menyambut mereka ini tidak hanya secara pribadi satu persatu sambut mereka, tetapi juga bagaimana di tengah-tengah jemaat. Di tengah-tengah komunitas, tengah persekutuan. Atau kita taruh lebih jauh juga, misalnya saudara dikasih oleh Tuhan, di jemaat di Korintus itu kan ada jemaat-jemaat yang terdiri dari jemaat-jemaat, ada keluarga-keluarga, ada pribadi-pribadi. Kalau hadirnya ini kan di tengah-tengah mereka ini, sambut di tengah-tengah kamu, ya kamu layani. Sebagaimana Aquila dan Priscilla yang menyambut Paulus dengan rahmat di rumahnya dan melayani, ya, mensupport,
Ya, maka juga kalau dia hadir di tengah-tengah kamu, hadir di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah keluargamu, kamu sambut dan kamu layani dengan baik. Ya, bukan menyepelekan. Itulah utusan Tuhan. Ini adalah orang yang membawa berita kebenaran firman Tuhan. Dan itu saya katakan kepada saudara dikasih oleh Tuhan secara pribadi, ya, saudara harus menyambut ya berita firman Tuhan, berita kebenaran Tuhan hadir bagi setiap kita. Dan kita mempersilakan saudara kasih oleh Tuhan, bukan nasihat-nasihat yang berdosa, bukan nasihat kefasikan, bukan nasihat yang apa nih, saudara-saudaraku yang hidup dalam cara hidup yang tidak benar, hidup dalam pertikaian, fitnah, perselisihan, dan seterusnya. Bukan ini yang kita terima, tetapi justru yang sebaliknya yang saudara terima. Persilakan secara pribadi ada dalam kehidupanmu juga, dan di dalam tempat, di dalam rumah, di mana kita berada. Sambut itu hadir di tengah-tengah kita. Karena manakala kita menyambut, saya katakan, berarti kita sedang mempersilakan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Saudaraku, saya akan bacakan contoh lagi bagi kita. Kita akan lihat baca di Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18. Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kejadian 18 ayat pertama sampai ke-8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saudaraku, di sini katakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat yang kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia ke tanah. Saudaraku, penampakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ini, saudara dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan dengan jelas, yang tegas. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Ya. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu dalam bentuk apa? Saudara dikatakan firman Tuhan, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi ini adalah penampakan Tuhan melalui ada orang yang hadir kepada dia. Ya. 3 orang berdiri di depannya, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali, kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, ini adalah kalau kita perhatikan adalah penampakan daripada Tuhan kepada mereka dalam bentuk seperti manusia atau yang datang, atau ada utusan Tuhan ya yang datang. Kalau kita perhatikan misalnya biasanya film tentang Abraham, kisah yang misalnya sebelum Tuhan akan mengatakan, beritahukan bahwa nanti tahun depan itu Sarah akan melahirkan, maka ada 3 orang ya yang datang kepada Abraham. Ya, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi tamu ini datang, Tuhan menampakkan diri, ini adalah utusan Tuhan yang datang kepada Abraham, yang datang untuk menjumpai dan membawa sesuatu, membawa sebuah berita kepada Abraham untuk disampaikan kepada Abraham apa yang akan Tuhan lakukan. Dan kalau kita lihat di situ juga bagaimana Tuhan beritahukan kepada Abraham ya bahwa nanti tahun depan istrinya itu akan melahirkan. Dan juga ada satu berita lagi akan disampaikan, yaitu tentang Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi di dalam Sodom dan Gomora itu ada kemenangan Abraham di situ. Ya. Dan sebelum Tuhan akan melakukan penghukuman ini, Tuhan datang kepada Abraham dalam bentuk, saudaraku, penampakan oleh 3 orang ini. Ya, atau dikatakan ini penampakan sesaat oleh malaikat Tuhan. Ya, dalam bentuk rupa manusia datang kepada Abraham. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi mereka ini adalah utusan Tuhan yang datang kepada Abraham untuk mengabarkan sesuatu, untuk membawa berita, ya, berita yang diterimanya dan disampaikan kepada Abraham, ya, disampaikan kepada mereka, disampaikan kepada Abraham tentang sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Bahkan juga tentang untuk memberikan penegasan kepada Abraham tentang lahirnya seorang anak yang dijanjikan, yaitu Ishak.
Dan saudara-saudara kita perhatikan apa yang Abraham lakukan. Ya saya katakan, pemandangan umum pada saat itu, kalau misalnya ada tamu yang datang, ini adalah malaikat Tuhan yang datang. Makanya, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham melihat hal tersebut, sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah. Jadi Abraham menyambut mereka dengan ramah, mempersilakan. Ya, jangan lampaui hambamu ini. Ya, mari datang ke tempatku, segarkanlah dirimu, ya, basuhlah dirimu. Ya, jadi dia menyambut dan melayani mereka dengan ramah. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Menyambut mereka, dan saudara di situ dikatakan ia mulai menghidangkan makanan kepada mereka. Jadi ia tidak membiarkan supaya utusan Tuhan ini lewat begitu saja. Ya, tapi utusan Tuhan yang sedang membawa berita, membawa sesuatu kepada Abraham yang akan disampaikan kepadanya, ya, tentang ya penegasan janji Tuhan. Ya, tentang anak yang akan dilahirkan oleh istrinya Sarah, saudaraku, maka Abraham menyambut dan melayani ya mereka dengan baik, mempersilakan ya, supaya jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlampaui ya, dan ia mulai menyambut dengan ramah ya, dan mulai melayani mereka ya, mempersilakan Tuhan hadir, utusan Tuhan hadir di tengah-tengah hidupannya. Dan dengan mempersilakan utusan Tuhan hadir bagi Abraham, berarti ia sedang mempersilakan Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah rumahnya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kemahnya. Ya, dan ia mulai melakukan pelayanan yang baik di sana. Dan kalau kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang Tuhan mulai memberitahukan kepada dia, tidak menyembunyikan tentang apa yang akan Tuhan lakukan bagi Sodom dan Gomora. Kepada orang yang karib dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahukan apa menjadi isi hatinya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana akhirnya Tuhan berikan penegasan kepada Abraham tentang bahwa tahun depan, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi memberi penegasan. Jadi saudara, apa kita katakan pada saat itu, saudara dikasih oleh Tuhan, seorang Abraham ini sekarang sudah 20-an, ya kalau pada kan 24 tahun sudah berjalan dengan Tuhan. Saya sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa saya akan beroleh keturunan. Tapi kok sampai pada ini sudah 20-an tahun lebih menantikan, tapi kok belum ada juga. Ya, dan sebagai manusia mungkin rasa-rasanya sudah, sebagai manusia mungkin terasa mungkin sudah mulai lemah gitu ya. Tuhan, betulkah janjimu seperti apa? Ya, saudaraku. Dan saudaraku, hadirnya di sana, hadirnya utusan Tuhan ini, saudara sedang memberikan penegasan lagi kepada Abraham. Ya, Paulus juga pernah mengalami yang namanya dia merasa, saudaraku, dalam kelemahan. Seorang rasul Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi akhirnya Tuhan berikan kekuatan kepadanya. Tuhan menampakkan dirinya dan berikan kekuatan kepadanya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, pada masa ini Tuhan berikan penegasan lagi kepada Abraham. Tahun depan, janjiku akan tergenapi bagi hidupmu. Ya, janjiku akan terlaksana. Karena itu kuatkan hatimu. Seolah-olah saudara, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Abraham, upamu akan sangat besar gitu loh. Kuatkan hatimu. Aku, Tuhan yang memanggilmu adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus Yesus bagi setiap kehidupan kita. Ini adalah sebuah pelajaran yang begitu baik juga. Ya, bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Dengan saudaraku, apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ya terhadap Timotius, berarti mereka mempersilakan juga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, di dalam kelemahan mereka, di dalam segala hal yang mereka hadapi, supaya mereka tetap kuat. Dan dengan juga saudara kita melakukan juga hal sama, menyambut dengan ramah, dengan baik setiap saudara utusan Tuhan, perkataan-perkataan hadir di tengah-tengah kita. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang disampaikan, berita-berita Tuhan yang disampaikan kepada setiap kehidupan saya dan saudara dikasih oleh Tuhan. Maka tahukah saudaraku, kita mempersilahkan supaya Tuhan ini terus hadir dan berikan kekuatan, kemenangan, pertolongan atas setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang percaya yang tetap kuat, tetap kokoh, jangan lemah dan jangan dilemahkan oleh karena situasi yang ada, oleh karena keadaan yang ada. Tetapi engkau boleh tetap kuat, karena apa yang dijanjikannya itu adalah ya dan amin bagi setiap kehidupan kita. Dan yakini dan pegang itu dengan baik. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan juga datang kepada setiap kehidupan saya pada pagi hari ini, bagi setiap kehidupan kita. Supaya bagaimana setiap kehidupan kita ini juga terus mempersilahkan atau menyambut apa saudara? Firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang kita dengar, yang kita sambut dalam kehidupan kita.
untuk terus menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada setiap kehidupan kita. Ya, supaya kita boleh tetap kuat sebagai jemaat Tuhan, tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap kokoh dalam iman. Jangan membiarkan supaya ada berita-berita yang lain yang ingin menggoncangkan kehidupanmu. Jangan izinkan supaya hal-hal yang lain itu yang menguasai. Ya, jangan izinkan supaya kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kebimbangan dan sebagainya itu yang menguasai. Jangan biarkan juga hidupmu dalam langkahmu ke depan seolah-olah engkau merasa bahwa sepertinya tidak ada masa depan, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada pertolongan bagi saya. Jangan izinkan itu, tapi izinkan terus firman Tuhan ini yang akan datang memberikan kekuatan kepada setiap kehidupanmu. Ya, memberikan pertolongan. Memberikan apa saudara-saudara? Supaya terjadi kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupanmu. Dan itu juga saudaraku, jangan izinkan juga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan supaya hidupmu juga ini terpengaruh oleh orang-orang yang menasihatkan hal-hal yang tidak benar kepada kita. Tetapi justru saudara dikasih oleh Tuhan, kita menyambut setiap utusan-utusan Tuhan. Saudara-saudara seiman kita, ya, orang-orang benar yang lainnya yang datang kepada setiap kehidupan saya dan saudara untuk mengabarkan tentang iman, mengabarkan tentang keajaiban Tuhan, mengabarkan tentang pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, ini berita firman Tuhan yang datang kepada seluruh kita, saudara-saudara, pada hari ini. Dalam seluruh situasi hidupmu, Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Biarkan firman Tuhan menguasai setiap kehidupanmu. Masa depan saudara sungguh ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah melangkah sampai sejauh ini, sampai pada titik ini. Dan seperti rasa-rasanya Tuhan, rasa-rasanya ke depan ini saya tidak tahu saya mau kemana atau apa dan seterusnya. Tuhan datang kepada kita, rancanganku adalah rancangan yang damai sejahtera. Izinkan ini terus menguasai kehidupan. Saya terlalu yakin dan percaya saudara-saudara, janji Tuhan akan digenapi bagi hidup. Keajaiban Tuhan akan terjadi bagi setiap kehidupan. Dan saudara yang sudah ada pada titik ini, pada langkah ini saudara, yang telah ditransformasi, yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Sekarang jangan biarkan lagi hidupmu saudara-saudara apa? Untuk saudaraku dikuasai oleh hal-hal perbuatan-perbuatan dan oleh pikiran-pikiran yang sia-sia. Oleh hal-hal yang tidak benar. Bahkan apa saudaraku? Hal-hal yang dimana kita mulai menyepelekan, merendahkan saudara seiman kita yang lain. Jangan membiarkan itu terjadi bagi hidup. Jangan biarkan, saudaraku, makanya ketika saudara datang dalam rumah Tuhan, maka berita firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, hidup saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai engkau merendahkan dirimu sendiri gitu loh. Jangan sampai engkau berkata bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Tuhan berkata kepadamu, kepada sebuah kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan. Ya, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ia seperti pohon yang ditanam dekat air, yang tidak layu daunnya, ya, yang selalu berbuah dan segar. Dan apa saja yang diperbuatnya itu akan diberi keberhasilan. Artinya apa saudara dikasih oleh Tuhan? Langkahmu ke depan Tuhan sedang merancang bahwa engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ya. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena engkau membiarkan hidupmu ini terus untuk menerima berita-berita kebenaran Tuhan. Berita-berita firman Tuhan menguasai kehidupan kita, membaharui hidupmu. Bukan hal-hal yang lama, bukan perbuatan yang lama, bukan berita-berita kefasikan, bukan berita-berita berdosa, bukan berita-berita yang mencemooh, ya, yang apa? Yang memfitnah. Bukan berita-berita perselisihan, bukan berita-berita iri hati, bukan berita-berita yang merendahkan, bukan berita-berita yang menggoncangkan, bukan berita-berita kekhawatiran, tetapi sebaliknya adalah berita-berita yang membangkitkan iman kita. Yang terakhir kita lihat saudara, mari kita baca di Injil Yohanes, kita akan baca. Suatu ketika murid-murid juga mereka pernah mengalami yang namanya ketakutan, tetapi saudaraku di tengah ketakutan mereka, Yesus hadir bagi mereka. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya dinampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Suatu ketika, saudaraku, pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid kata firman Tuhan berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci dalam ketakutan. Takut kepada orang-orang Yahudi. Takut karena pada situasi di mana saudaraku mereka berada. Ya. Situasi yang terjadi. Mereka begitu takut. Ya. Dan mereka mengunci pun pintu. Ya. Ketakutan menguasai kehidupan mereka. Ya. Dan di dalam ketakutan tersebut, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus hadir bagi mereka. Yesus kata firman Tuhan, tiba-tiba kata firman Tuhan, ya, di suatu tempat, dan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah di mana mereka sendiri tidak berani keluar dan mereka mengunci pintu rapat-rapat. Oleh karena takutnya kepada orang Yahudi, oleh karena situasi yang ada pada hari itu, jadi mereka tinggal saja di dalam rumah, tidak berani keluar. Oleh karena di luar sedang terjadi suasana mencekam. Takut kepada orang Yahudi, situasi yang lagi memanas pada saat itu. Yesus tiba-tiba kata firman Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yesus datang di tengah-tengah pintu yang terkunci, di tengah-tengah mereka yang sedang dalam ketakutan. Yesus hadir bagi mereka. Tidak boleh tinggal dalam keadaan yang takut. Lalu Yesus datang kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, tenang, aku ini, jangan takut. Tenang, damai sejahtera bagi setiap kehidupanmu. Ya, aku ini, kata firman Tuhan sekali, kata firman Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Atau artinya apa? Murid-murid, ya, kamu sekarang jangan takut. Tenang, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya. Jangan sampai engkau menjadi seorang yang takut. Takut tentang hidupmu, takut tentang masa depanmu, takut tentang berbagai macam hal. Oleh karena situasi, oleh karena keadaan. Tuhan hadir, Tuhan datang juga bagi setiap kehidupan kita pada hari ini. Engkau yang mungkin terkurung oleh karena ketakutan. Berbagai macam hal. Takut oleh karena apa? Masa depanku rasanya seperti apa? Takut juga untuk melangkah jauh ke depan. Takut juga untuk melangkah lebih jauh mungkin juga. Ketakutan juga mungkin sebagai seorang muda. Mungkin sudah berkali-kali dikecewakan oleh berbagai macam orang. Dan takut untuk melangkah lebih jauh. Dan dikuasai terus tinggal dalam ketakutan. Rasa-rasanya bahwa semua ini kayaknya sudah terlalu banyak mengecewakan saya. Maka rasa-rasanya untuk mengambil keputusan untuk lebih jauh ke depan. Susah rasanya. Saya tidak akan mampu lagi. Tidak akan bisa lagi. Oleh karena ada begitu banyak orang yang mengecewakan saya. Bahkan teman terdekat juga sendiri saya mengecewakan saya. Dan rasa-rasanya itu mengambil keputusan ini ke depan. Saya rasa-rasanya sudah tidak bisa, tidak mampu. Dikuasai dengan ketakutan seperti itu. Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Pada setiap kehidupan kita pagi hari ini. Engkau jangan tinggal dalam ketakutan. Saudara jangan tinggal dalam ketakutan. Jangan sampai ketakutan menguasai hidupmu. Jangan sampai oleh karena pengalaman sebelumnya, trauma-trauma di masa yang lalu, itu menguasai hidupmu sampai pada hari ini. Dan engkau tidak bisa melangkah maju ke depan. Ya, engkau tidak bisa menatap jauh ke depan. Bahwa Tuhan mempunyai sesuatu rencana yang begitu indah bagi kehidupan kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dan mengatakan, tenang ini, aku ini, jangan takut. Mari maju melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, waktu ini yang Tuhan beri bagi kami. Ya Tuhan, Tuhan tidak mau supaya kami dikuasai dengan ketakutan, dengan kegelisahan ya Bapa. Tapi justru ya Tuhan, kami dikuasai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami biarkan Tuhan, firman Tuhan untuk datang yang menguasai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita bangkit berdiri semuanya, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan
cintakan, kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, nyanyi lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, nyanyi Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan ini Tuhan, buat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang kami bisa dengar, kami bisa pelajari saat pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan untuk lebih lagi mengerti dan juga boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau melihat, mengenal, mengetahui kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang hari satu persatu ini Tuhan dalam berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan biar terus kehidupan kami, hidup seluruh umat-Mu, hidup seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, terus ya Tuhan menyambut, menerima setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang dibawa, yang disampaikan oleh utusan-utusan-Mu ya Tuhan, oleh hamba-hamba-Mu, oleh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, bahkan juga sesama orang-orang benar ya Tuhan, yang juga terus mengingatkan kami. Ini yang kami terima, ini yang kami sambut, yang menguasai hati kami, menguasai hidupan kami ya Tuhan, supaya kami juga terus tinggal dalam kekuatan, dalam pertolongan ya Tuhan, dalam sukacita, dalam kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi kehidupan kami juga Tuhan. Bahkan juga Tuhan, dalam waktu, dalam perjalanan kehidupan ke depan ini Tuhan, manakala ya Tuhan, Engkau boleh berkenan mengangkat dan berkati hidupan-Mu ya Tuhan. Dan itu artinya juga Tuhan, supaya dalam setiap rumah kami ya Tuhan, menyambutnya Tuhan, ada persekutuan, ada hamba-hamba-Mu, ada utusan-Mu, ada fellowship ya Tuhan, yang boleh hadir dalam rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Ini yang hadir, ini yang menguasai ya Tuhan, supaya Tuhan di dalamnya kami boleh saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong satu dan lain Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan, kami semua ada pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, supaya Tuhan boleh terus berkenan ya Tuhan, menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan keberkatan-Mu ya Tuhan terjadi bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga waktu juga terus yang kami jalani ke depan ini Tuhan, manakala kehidupan yang telah diberkati oleh Tuhan juga. Dan itu artinya Tuhan, kami juga terus mempersilakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bukan kami dikuasai ya Tuhan dengan perkataan-perkataan yang sebaliknya Tuhan, perkataan-perkataan yang lama, perkataan-perkataan dosa, perkataan-perkataan daging, nasihat-nasihat kuasikan, nasihat-nasihat yang mencemooh, nasihat-nasihat yang berdosa ya Tuhan. Tapi kami dikuasai oleh setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dan setiap mereka yang mengikuti kami dalam kegiatan ibadah ini Tuhan, sudah menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan ya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Apapun seluruh kehidupan kami Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terjadi bagi kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Perlindungan Tuhan ada bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami syukur pada pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan persembahan
Begitu kita angkat pujian dan mengatakan Yesus kau berkenan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, bukan hanya sekedar kami menjadi pendengar, tapi mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan, di dalam keseharian kami. Sehingga apa yang Tuhan Engkau janjikan itu dapat tergenapi di dalam hidup kami. Kami tidak ingin menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup kami karena pelanggaran, karena kesalahan kami, karena kami tidak taat, tidak tunduk kepadamu. Tapi kami berdoa Bapa, taruh roh ketundukan, ketaatan di dalam setiap pribadi kami, sehingga Tuhan kami terus hidup dan berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kami lakukan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami menyatukan hati kami seluruh umat-Mu, berdoa bersyafaat di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, karena kami percaya bahwa anugerah Tuhan masih terjadi di atas bangsa ini. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan masih ada di atas bangsa kami. Karena itu Bapa, kami tetap menyatukan hati kami berdoa bagi pemerintahan negara kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran aparat kabinet yang ada, pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka di dalam mereka menjalankan segala roda pemerintahan ini. Mampukan mereka
Pakai mereka Tuhan di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Khususnya dalam penanganan Tuhan wabah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, yang juga menimpa bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan kami tidak melihat kepada wabah ini, tapi kami belajar untuk melihat dengan mata rohani kami bahwa di balik segala yang terjadi di atas bangsa ini ada rancangan Tuhan yang terindah di dalamnya, yang Tuhan mungkin sebagian dari kami tidak dapat memahami, tetapi kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau, ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, Engkau akan membuka pengertian bagi kami untuk melihat dengan cara pandangnya Tuhan, melihat segala situasi yang ada, karena kami terlalu yakin, terlalu percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah yang menjadi perlindungan kami. Bukti nyata kasih setiamu kalau pagi hari ini kami masih dapat berhimpun di dalam rumah-Mu, bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Ini membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang memberi kami nafas. Oleh karena itu Bapa, tidak ada kata untuk tidak kami bersyukur kepada-Mu. Kami hanya datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan lewat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati secara khusus para medis yang bekerja di dalam setiap pekerjaan rumah sakit yang ada. Tuhan tolong Engkau pakai mereka Tuhan, perlindungan Tuhan sepenuhnya memproteksi mereka. Mereka tidak dapat mengandalkan perlindungan yang ada dari luar yang terlihat secara mata, tetapi darah Yesus yang mampu memproteksi tubuh jiwa roh mereka. Bahkan kami berdoa Engkau berkati dan sterilkan, kuduskan Tuhan. Berkati setiap alat-alat yang mereka gunakan dalam penanganan kasus, khususnya penanganan pasien-pasien yang mengalami pandemi COVID ini. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Berkati infus, berkati alat-alat yang mereka gunakan, alat-alat medis apa saja. Tuhan memberkati semuanya sehingga boleh mendatangkan pemulihan bagi setiap pasien-pasien yang ada, baik mereka yang mengisolasikan diri di rumah mereka masing-masing, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit. Tuhan memberkati, jamah dan ulurkan tangan-Mu, beri mereka kesempatan kali yang kedua Tuhan. Alami, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka boleh menyaksikan itu kepada banyak orang bahwa Engkau penyembuh di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan masih berlaku bagi mereka. Kami berdoa berkati hamba-hamba-Mu juga, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang dengan iman mereka melangkah untuk membuka rumah-rumah Tuhan, membuka ibadah Tuhan, memberkati. Engkau lihat iman mereka dipertaruhkan di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau memperhitungkan setiap iman mereka di hadapan-Mu. Mereka tidak melihat segala situasi yang terjadi karena mereka percaya kepada Tuhan, dan kami percaya proteksi Tuhan, darah Yesus ada sepenuhnya berlaku bagi mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di perkotaan, di pedesaan, sampai kepada daerah-daerah pedalaman. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, karena Engkau, darah-Mu sudah memerdekakan kami, menebus setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga memberkati atmosfer yang ada di atas kami, di udara, di sekeliling daerah Banten ini, Jabodetabek ini. Tuhan, sterilkan, kuduskan semua, jauhkan dari segala virus Tuhan, sehingga tidak ada perpindahan virus dari manusia, dari tubuh yang satu kepada tubuh yang lain, maupun dari benda kepada manusia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus setiap area-area di mana Tuhan aktivitas-aktivitas umum terjadi setiap harinya, baik di perkantoran, baik di mal-mal Tuhan, baik di pasar-pasar tradisional. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, hanya perlindungan Tuhan sepenuhnya yang berlaku bagi bangsa kami Tuhan, bagi daerah Banten ini, di mana kami berada, daerah Gading Serpong ini milik kepunyaan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke kami serahkan kepadamu.
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga rumah-Mu di tempat ini Tuhan, di mana Engkau izinkan kami ada beribadah bersama. Memberkati umat-Mu Tuhan dalam kesetiaan mereka. Memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Pergumulan rumah tangga mereka. Perkuliahan studi mereka kami serahkan kepada-Mu. Masa depan mereka kami taruh kepada Tuhan. Anak-anak rohani kami juga dimanapun mereka berada yang tersebar di daerah-daerah Tuhan, baik di Papua, di Kupang, di Ambon, di Palembang, di Sulawesi, Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sama juga berlaku bagi setiap hidup mereka. Hati Tuhan tetap ada di dalam hidup mereka. Kasih setia Tuhan tetap menjagai mereka dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang setia di dalam melayani Tuhan. Memberkati mereka yang setia mengembalikan milik Tuhan, baik berupa perpuluhan, persembahan. Kami percaya ketika mereka melakukan dengan iman, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kami tahu berkat Tuhan tidak akan pernah jauh dari mereka. Mereka akan selalu diberkati dalam segala hal. Rumah tangga mereka, studi mereka, apa saja yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang mendahului segalanya. Dan mereka melihat campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami menaikkan setiap permohonan doa syafaat kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat persiapan ulang tahun Eagle Generation, bahkan gereja-Mu pada bulan depan. Kami percaya apa yang kami perlukan dalam rumah Tuhan, Engkau sumber kecukupan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ibu Gembala yang telah menyampaikan membawa dalam doa syafaat. Biasanya akan mendengarkan warta jemaat kepada saudara Novita saya bersama. Ya, selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah Raya 1 Minggu 6 September. WL Singer Safat Warta akan menyusul. LCD Saudara Evis, Aser, Saudara Milas, dan Saudari Novrincia. Tim musik ibadah Raya 1, keyboard Ibu Gembala, bass Saudara Romi, drum Saudara Samuel. Jadwal ibadah pelayanan ibadah Raya 2, WL akan menyusul. Singer Safat Warta akan menyusul. LCD Saudara Indra, Aser, Saudara Mili, dan Saudara Yudius. Tim musik keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Yermi, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan Eagle Generation Sabtu 5 September, WL Saudari Lesri, Singer Saudara Aiki, Saudari Novita, dan Saudara Landiron. Aser Saudara Tinus dan Saudara Desoi. LCD Saudara David. Pemusik Saudari Feby, Bapak Gembala, Saudara Yermi, dan Saudara Evis. Perjamuan kudus ibadah minggu depan akan disertai perjamuan kudus pelayan perjamuan ibadah Raya 1 Saudara Markus dan Saudara Robi, ibadah Raya 2 Saudara Juli dan Saudara Evis. Latihan paduan suara setelah ibadah Raya 2 akan diadakan pelatihan paduan suara untuk persiapan hari ulang tahun gereja dan perayaan Natal. Doa kami setiap hari Kamis pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Julimus. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Ibu Gembala. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian di My Song.
Mari Bapak terima kasih. Kami kembali bersyukur di hari ibadah kami Tuhan. Percaya Tuhan sudah berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang ada hadir pada saat ini juga yang mengikuti kami secara live streaming Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan hari bagi kami Tuhan. Terima kasih berkati semua yang sudah hadir pada hari ini, semua yang sudah memberi, berkorban, semua yang melayani Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kegiatan kami pada minggu yang berjalan ke depan juga Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong menyertai seluruh kami. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat kepada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan aktivitas kami pada hari ini, Tuhan boleh berkati kami semua. Percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan, Engkau menjadi milik kami ya Tuhan. Bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan dan melakukan setia, maka segala janji berkat yang akan datang dan menjumpai-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami jadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan memberkati tempat tinggal kami, bahkan memberkati tempat tinggal yang menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan membuat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerjaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan untuk berkati. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semua.